Kita awali Sapa Indonesia malam dengan informasi Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, meminta maaf kepada masyarakat atas kasus korupsi yang melibatkan anak perusahaannya. Kejaksaan Agung menetapkan 9 tersangka di kasus dugaan korupsi tata kelola minyak Pertamina Patraniaga. Simon juga bilang kasus yang saat ini menimpa Pertamina menjadi momentum untuk memperbaiki diri. Pertamina akan melibatkan pihak ketiga, yakni lembaga penguji independen untuk membuktikan produk Pertamina layak digunakan masyarakat. Saya, Simon Aloysius Mantiri, sebagai Direktur Utama PT Pertamina Persero, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia atas peristiwa yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Kami sangat mendukung upaya dari Kejaksaan Agung dan tentunya akan terus membantu apabila dibutuhkan data-data ataupun dibutuhkan keterangan-keterangan tambahan agar supaya proses ini dapat diproses dan berjalan sesuai dengan ketentuan. Jumlah aduan masyarakat terkait dugaan Pertamax oplosan yang masuk ke LBH Jakarta terus bertambah. Hingga Senin sore, LBH Jakarta menerima 564 aduan masyarakat. Posko pengaduan yang dibuka sejak 25 Februari ini bisa diakses warga secara online untuk mengadukan permasalahan dari dampak kasus dugaan Pertamax oplosan. Selain mendorong pembentukan tim independen, LBH Jakarta juga akan memulihkan hak korban dengan gugatan class action. Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi Jumat kemarin mendatangi gedung KPK. Para pegiat anti korupsi ini melaporkan dugaan korupsi dalam pelaksanaan retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah akhir Februari lalu. Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menilai ada pelanggaran hukum dalam pelaksanaan retret kepala daerah. Salah satu pelapor dari PBHI menyatakan penunjukan PT Lembah Tidar sebagai pelaksana retret diduga mengandung konflik kepentingan. Ia menyebut pemilik dan pengurus PT Lembah Tidar merupakan kader Partai Gerindra yang punya relasi dengan kekuasaan. Proses penunjukan perusahaan pelaksanaan retret diduga tanpa melalui tender sehingga tidak sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa. Bahwa siapa sih pelaksana dari tendernya atau dari kegiatan retret ini adalah PT LI atau tidak LTI. Kemudian bahwa komisaris utama dan juga direktur utama dari LTI ini adalah anggota Gerindra dan juga pejabat administrasi. Sehingga menimbulkan kecurigaan dan juga dugaan terkait dengan konflik kepentingan. Terkait dengan kepentingan ini dibuktikan bahwa tidak adanya proses pemilihan tender yang jelas, sehingga ini melalui penunjukan yang tidak terbuka dan juga secara tidak transparan, karena ini melanggar peraturan terkait dengan pengadaan barang dan jasa. KPK akan menindaklanjuti laporan terkait dugaan korupsi dalam penyelenggaraan retret kepala daerah di Magelang. Juru bicara KPK Tessa Mahardika melalui pesan tertulis menyatakan secara umum laporan yang masuk akan dilakukan verifikasi, telaah, dan pool bucket atau pengumpulan bahan dan keterangan. Bila ada bahan yang kurang akan dimintakan kepada pelapor untuk dilengkapi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan retret kepala daerah di Magelang pekan lalu sudah sesuai ketentuan, tidak ada aturan yang dilanggar. Mensesnek bilang penunjukan PT Lembah Tidar sebagai pelaksana juga dilakukan secara transparan. Mensesnek mengklaim pemilihan PT Lembah Tidar juga telah melalui prosedur termasuk mekanisme tender. Mensesnek tidak mempermasalahkan jika ada pihak yang melaporkan pelaksanaan retret ke KPK. Yang soal pelaksanaan retret kepala daerah dilaporin ke KPK sama masyarakat.
Ya, itu hak kalau melaporkan, tapi saya pastikan semua berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan perundang-undangan. Itu kan tidak ada yang dilanggar, semua bisa kita buka. Itu kan kemarin kan dilaporkannya karena ini ya Mas, karena masuk ke rekening PT Lembah Tidar itu Mas. Ya kan itu prosesnya ya, itu kan pengelolaannya, prosesnya seperti itu. Tapi semuanya, saya jamin semuanya terbuka, semuanya sesuai dengan prosedur. Termasuk yang PT Lembah Tidar. Oh iya dong. Itu berarti juga termasuk bagian dari dibuka dulu habis itu baru yang mendapat itu PT Lembah Tidar gitu berarti Mas. Iya. Yang juga jadi perhatian lainnya, Menteri Tenaga Kerja Yasirli menyebut sedang mengawal hak pekerja Sritex agar bisa terpenuhi. Yasirli menekankan agar jaminan hari tua dan jaminan kehilangan pekerjaan para pekerja bisa segera dipenuhi. Menteri Tenaga Kerja menyebut hak kompensasi atas PHK pekerja Sritex saat ini tengah ditangani. Saat ini, proses pemenuhan hak pekerja juga ditangani oleh kurator yang juga mengelola aset Sritex usai dinyatakan pilot. Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan juga akan mengawal agar hal PT Sritex Group atas manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk jaminan hari tua (JHT) dan jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP dapat terpenuhi. Sehingga diharapkan JHT dan JKP tersebut bisa segera dimanfaatkan oleh para pekerja. Salah satu kurator kepailitan Sritex, Nurma Sadikin menyebut sedang menawarkan alat berat Sritex agar bisa disewakan untuk menjaga nilai aset agar tidak turun. Nurman menyebut dengan adanya investor penyewa baru, maka peluang para pekerja Sritex untuk kembali bekerja tetap ada di perusahaan baru. Yang mana kami juga sudah berkomunikasi dan sudah ada juga yang investor yang menghubungi kurator dan kita sudah dalam proses komunikasi yang mana dalam 2 minggu ini kurator akan memutuskan siapa investor yang akan menyewa terhadap aset Sritex yang mana ini akan menyerap tenaga kerja yang mana juga ini bisa karyawan yang telah terkena PHK dapat di-hire kembali kemudian oleh penyewa yang baru. Tidak hanya soal peluang pekerja Sritex bekerja kembali, kurator kepailitan Sritex Nurma Sadikin menyebut kurator berkomitmen membayarkan hak-hak para pekerja Sritex usai kena PHK. Nurman menyebut hak-hak pekerja Sritex saat ini dalam proses pendaftaran tagihan. Juga kurator akan berkomitmen untuk membayarkan hak-hak daripada buruh, yang mana pada saat ini sedang dalam proses pendaftaran tagihan, yang mana di situ terdapat dari hak-hak buruh, termasuk dengan pesangon dan juga hak-hak lainnya. Koordinator Serikat Pekerja Sritex, Slamet Kaswanto menyambut baik adanya rencana investor baru yang akan menyewa aset Sritex. Serikat Pekerja Sritex berharap mereka dapat diterima kerja oleh perusahaan baru yang menyewa aset Sritex. Nanti beberapa teman serikat pekerja di masing-masing perusahaan yang terdampak akan kami informasikan juga terkait kabar baik, kabar gembira ini, respon cepat dari pemerintah, dari kami yang selalu berusaha bagaimana pemerintah memberikan bantuan kepada kami buruh Sritex itu bisa direalisasikan dalam 2 minggu ke depan. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Triksi Valencia dan juru kamera Anggi Mendarwan di Istana Kepresidenan Jakarta. Triksi, bagaimana pemerintah mengawal hak pekerja Sritex ini bisa dipenuhi dengan segera? Iya, Friska, tentu dengan melakukan koordinasi ya dengan kementerian lembaga terkait, kemudian juga terus melakukan koordinasi dengan pihak kurator yang mengelola aset PT Sritex ini. Karena diketahui dari PT Sritex sendiri tadi disampaikan oleh kurator ataupun juga dalam beberapa waktu lalu terkait dengan jumlah pesangon ini masih belum bisa diketahui berapa totalnya. Karena pembayaran pesangon ataupun juga hak kepada para pekerja ini menanti dari terjualnya semua aset milik PT Sritex yang kemudian saat ini sedang dilakukan ataupun juga sedang dihitung oleh Pak Kurator yang ditugaskan oleh pengadilan. Nah, kemudian juga tadi kalau misalnya terkait dengan pengawalan yang ditegaskan adalah bagaimana Menteri
Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menyampaikan pemerintah ini akan melakukan pengawalan terkait dengan hak-hak yang kemudian harus didapatkan ataupun juga diberikan kepada pekerja yang mengalami PHK, yakni baik dari kompensasi, kemudian JHT, jaminan sosial, hingga jaminan kehilangan pekerjaan. Ini juga yang sudah dijanjikan oleh pihak kurator untuk kemudian bisa diberikan hak-haknya, sekalipun sampai saat ini pihak kurator masih menghitung ataupun juga masih melakukan usaha untuk menjual aset-aset yang dimiliki oleh PT Sritex. Kalau kita melihat dari laporan keuangan PT Sritex pada Juni 2024 ini setidaknya tidak mencapai 10 miliar rupiah, atau secara detail ini ada sekitar 9,65 triliun rupiah, maksud kami tidak mencapai 10 triliun rupiah. Nah, inilah yang kemudian sedang dikelola oleh kurator untuk nanti hasilnya ini bisa diberikan membayar hutang ataupun juga nanti membayarkan pesangon-pesangon atau hak-hak lainnya yang harus didapatkan oleh pekerja dari PT Sritex. Tapi satu hal lainnya yang kemudian dilakukan kurator dalam hal ini adalah penyelamatan sementara kepada para pekerja ataupun juga aset-aset yang dimiliki oleh PT Sritex adalah membuka opsi untuk memberikan penyewaan. Yakni tadi disampaikan bahwa ada beberapa investor yang sudah menghubungi kurator ataupun juga berkomunikasi dengan kurator melakukan penyewaan terkait dengan alat-alat berat yang dimiliki oleh PT Sritex. Jadi ini untuk menjaga agar harga nilai dari aset PT Sritex ini tidak turun ataupun juga alat-alat beratnya agar tidak mati ataupun juga tidak rusak, maka disewakan terlebih dahulu sebelum nantinya akan dilelang. Nah, kemudian yang beriringnya juga dalam hal ini adalah bagaimana ketika nanti ada investor yang sudah menyewa dari alat berat milik PT Sritex ini, akan ada pekerja-pekerja dari PT Sritex yang saat ini sudah mengalami PHK, ini akan direkrut kembali ataupun juga akan dipekerjakan kembali untuk bisa mengoperasikan alat berat tersebut. Nah, inilah yang kemudian ditunggu ataupun juga dinantikan kepastiannya 2 minggu lagi. Ini yang kemudian disampaikan oleh kurator tadi usai pertemuannya dengan pihak pemerintah dari Mensesnek, Seskap maupun juga Menteri Ketenagakerjaan dan juga Menteri BUMN. Rizka. Terima kasih Triksi Valencia langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Dan apa kata mantan karyawan Sritex? Mantan karyawan Sritex saat ini sedang antre melengkapi berkas pencairan dana sosial BPJS Ketenagakerjaan pada hari ketiga usai PHK massal. Selain untuk mengurus berkas secara pribadi, para pekerja yang lebih muda membantu para pekerja lansia agar tidak ikut berdesakan di kantor BPJS Ketenagakerjaan. Menurut rencana, dana sosial ketenagakerjaan mereka akan dicairkan pada akhir Maret. Ini buat pencairan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi Ibu membantu atau mengkoordinir? Ini mengkoordinir biar orang-orang yang tua-tua tidak bingung. Ya. Persyaratannya apa saja Bu? Persyaratannya ada fotokopi NPK, kartu BPJS, KTP, terus kartu keluarga, sama nomor rekening bank. Itu nanti cairnya kapan? Oh, cairnya nanti tunggu informasi. Kalau bisa mungkin bulan-bulan ini. Lalu apa saja upaya para pekerja Sritex bertahan di tengah persoalan biaya hidup? Usai terkena PHK, kami bahas bersama salah seorang pekerja Sritex yang kini berjualan takjil, Ibu Sri Cahyaningsih. Bergabung juga Bapak Uli Parulian Sihombing, Komisioner Komnas HAM. Selamat malam Bu Sri, Pak Uli. Selamat malam Mbak, terima kasih. Terima kasih, saya ke Bu Sri dulu. Bu Sri, jadi yang saat ini dilakukan untuk bertahan hidup seperti apa? Ibu sekarang jualan takjil, betul ya? Ya, terima kasih Mbak. Ya. Untuk sementara ini kan memasuki bulan Ramadan, jadi saya tiap sore itu jualan takjil, jualan es ya Mbak ya. Oh. Ya, alhamdulillah lumayan gitu. Alhamdulillah ada pemasukan setelah di PHK ya dari Sritex. Bu, Ibu kalau sekarang yang sudah diterima hak Ibu dari Sritex apa saja? Apakah bisa sisa gaji atau apa lagi yang sudah Ibu terima? Ibu pegang sementara. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak. Untuk saat ini yang saya terima dari manajemen Sritex itu ada sisa gaji sama itu sisa cuti. Cuti itu sudah terbayarkan semua. Untuk manajemen Sritex itu sudah bagus Mbak. Ini tinggal menunggu pesangon sama THR. Untuk hak dari PT Sritex sudah terbayarkan. Untuk sisa gaji juga kemarin itu cuti itu juga sudah terbayarkan selama 12 hari. Jadi 1 tahun itu ada 12 hari itu sudah terbayarkan.
Untuk manajemen Sritek sudah bagus Mbak untuk kita karyawan Sritek. Kalau Ibu dulu bekerja di posisi apa, Bu? Saya sebagai security. Oh, Ibu security. Dan tapi Ya. sekarang sudah tidak berjaga lagi karena kan kalau sebagian kawan-kawan Ya. security masih ada yang dipekerjakan untuk menjaga aset ya, Bu? Iya. Oh, oke. Nah, Ibu dengan tadi yang dipegang adalah sisa gaji, juga Ibu pegang sisa cuti, itu bisa bertahan untuk berapa lama kira-kira, Bu? Kalau dihitung, apakah misalnya penghasilan untuk bulan ini saja atau bisa untuk 2-3 bulan ke depan? Ya, saya kira untuk 1 bulan ini saja Mbak, karena untuk bulan Ramadan ini memasuki Lebaran ini butuh banyak pengeluaran, jadi nggak ada pemasukan tapi pengeluarannya banyak. Apalagi besok Lebaran itu kan kita biasanya itu sama saudara ini berbagi rezeki gitu ya. Untuk kali ini ya harus pikir-pikir untuk mengencangkan ikat pinggang karena sudah nggak ada pemasukan gitu loh. Iya, karena tidak ada pemasukan, jadi makanya Ibu juga tadi salah satunya urus-urus untuk BPJS Ketenagakerjaan ya, Bu ya? Iya Mbak. Berkas sudah lengkap, Bu? Sudah Mbak, tadi sudah dimasukkan ke ADM HRD-nya. Oke, nah saya ke Pak Uli dulu. Nah kalau ini kan sekarang yang jadi fokusnya adalah hak untuk pekerja dulu ya Pak Uli ya. Bagaimana agar pekerja ini bisa memegang uang untuk bertahan hidup sambil mencari pekerjaan baru. Meskipun tadi Istana bilang bahwa akan dicarikan pekerjaan 2 minggu kemudian. Tapi yang jelas pemenuhan hak pekerja ini bagaimana untuk mengawalnya. Karena kan kalau dalam beberapa kali kasus PHK, hak pekerja dipenuhi secara maksimal inilah yang sering kali jadi persoalan Pak Uli. Betul, untuk hak pekerja Sritek ini yang harus didahulukan oleh likuidator dalam pemenuhannya. Jadi biasanya kan likuidator melihat kreditor ya. Kreditor ada preference, konkuren. Nah dalam ini Komnas HAM merekomendasikan agar likuidator memprioritaskan pemenuhan hak-hak dari pekerja Sritek. Terutama tadi terkait dengan hak-hak normatif dan tunjangan hari raya serta terkait dengan jaminan sosial. Seperti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Menteri Tenaga Kerja, jaminan sosial akan dibayarkan. Tentu kami apresiasi. Tetapi memang yang paling urgent sekarang ini adalah terkait hak-hak normatif dan juga terkait dengan tunjangan hari raya. Yang itu dibutuhkan. Begitu juga terkait dengan kalau memang sisa gaji yang belum dibayarkan, bulan Februari harus segera dibayarkan. Begitu juga tentang pesangon, itu juga harus dibayar. Pesangon dalam ini tentu sesuai dengan masa kerja, ya. Ada penghargaan dan segala macam. Itu yang layak pesangonnya. Kalau dari kasus Sritex ini kan jadi perhatian dan pemerintah juga sudah berkali-kali menegaskan akan diselesaikan begitu ya Pak Uli. Tapi sebenarnya dalam prosesnya, birokrasinya seringkali ada hambatan atau tidak? Terutama untuk kurator lah ya, yang saat ini wewenang untuk pesangon dan THR kan ada di kurator. Betul, jadi kurator ini kan mempunyai tugas untuk likuidasi aset-aset dari PT SIP, terutama mengelola aset-asetnya, sehingga itu tadi bisa dipenuhi hak-hak dari pekerja. Tapi di samping juga kan ada kreditor. Nah, kreditor ini ada yang paling utama, preference. Nah, itu kalau menurut saya dalam kondisi sekarang ini, hak-hak pekerja terlebih dahulu yang didahulukan. Karena mereka kan sudah lama bekerja di PT Sritex itu. Dan kreditor itu kan mungkin banyak ya, itu. Tentu itu jadi nomor 2. Tapi yang paling pertama Komnas HAM meminta agar pemenuhan hak-hak dari pekerjanya. Kalau dari Bu Sri sudah dengar belum? Tadi kan di Istana ada rapat pemerintah, katanya 2 minggu kemudian kemungkinan besar akan dipekerjakan kembali. Nah, tapi secara detailnya memang belum disampaikan. Kalau harapan dari Ibu dan kawan-kawan sudah mendengar soal hal ini? Ya, terima kasih Mbak. Tadi sudah mendengar untuk konferensi pers tadi. Dan saya berharap ini tidak hanya diusahakan, tapi diupayakan untuk segera, Mbak. Kalau diusahakan itu kan saya kira itu kan masih ngambang ya. Kita ini berharap banget, jangan ada PHP lagi kan. Kita ini sudah bekerja lama di Sritek. Jadi untuk usia kita kan juga seperti saya sudah lebih dari 50 tahun. Nanti apakah masih bisa gitu loh. Jadi saya mewakili
rekan-rekan Eksritek untuk usia yang lebih dari 50 tahun atau yang sudah tidak produktif lagi, itu bisa diupayakan untuk diprioritaskan tanpa syarat gitu loh. Dan saya juga memohon untuk semoga untuk 2 minggu lagi ini tidak yang pasti gitu loh. Jadi kita tidak di BHP. Oh ini diusahakan. Saya juga terima kasih sekali dengan Bapak Presiden Prabowo, juga dengan dinas terkait semua, dengan pemerintah. Saya juga terima kasih sudah diperhatikan untuk karyawan Sritek ini. Makanya saya ini juga masih berharap untuk bisa bekerja lagi, gitu Mbak. Terima kasih. Oke. Nah, Ibu tadi sudah mengurus juga ya Bu ya, di tengah kita menunggu ya harapan pemerintah itu kan 2 minggu lagi dipekerjakan, tapi kalau untuk berkas-berkas BPJS Ketenagakerjaan Ibu tadi ikut ngurus juga Bu? Iya Mbak, saya sudah mengurus untuk berkas-berkas BPJS Ketenagakerjaan, sudah dimasukkan ke administrasi di PT Sritek. Oh, kawan-kawan lain juga sudah Bu? Sudah tadi, kayaknya banyak sekali untuk hari ini, mungkin yang rumahnya jauh bisa sekalian mudik, jadi tidak bolak-balik gitu loh Mbak. Iya, jadi sekalian ya yang jaraknya jauh ke sana. Tapi kalau dalam proses urusnya ada kesulitan atau tidak Bu yang Ibu rasakan? Tidak ada. Saya kira mudah. Ya, jadi urus berkasnya lancar itu ya kabar baiknya. Tapi masih menunggu kapan cairnya ya Bu ya untuk JKP, jaminan kehilangan pekerjaan. Tidak harus segera cair hari ini, kan butuh proses ya Mbak ya. Betul. Nah itu yang ditunggu untuk JKP, jaminan kehilangan pekerjaan dan juga jaminan hari tuanya. Nah kalau Pak Uli melihat langkah pemerintah tadi dikatakan bahwa 2 minggu kemudian akan ada investor baru, peluangnya adalah menyewakan aset sehingga bisa dipekerjakan kembali karyawan Sritek. Tapi kan kita tidak tahu ya apakah semuanya bisa langsung atau ada kriteria tertentu. Nah, apa yang sebenarnya harus jadi concern pemerintah soal ini, Pak Uli? Baik, terkait dengan skema yang sudah ada yang di pemerintah, ada jangka waktu terutama untuk pencairan terkait JHT, JKP ya, dan juga terkait dengan nanti pembayaran terkait pesangon dan juga jaminan sosial lainnya, terutama tunjangan hari raya. Nah, mungkin perlu lebih diperjelas lagi, terutama oleh likuidator, itu tahapan-tahapan untuk pengelolaan aset, sehingga tadi hak-hak dari pekerja Sritek ini bisa terpenuhi dalam waktu 2 minggu ini. Tadi kan sebenarnya ada penyewaan aset-aset ya, dan juga mempercepat mungkin ada proses-proses yang lainnya sehingga aset-aset itu bisa tadi mengganti membayar untuk pesangon dan jaminan sosial lainnya, terutama terkait dengan tunjangan hari raya. Nah, jadi perlu langkah-langkah yang lebih spesifik lagi, dari kurator ini. Tentu ini kurator mungkin punya strategi tersendiri ya. Tapi kalau Komnas HAM melihat karena ini menjelang hari raya Idul Fitri, tentu karyawan ini membutuhkan tadi seperti tunjangan hari raya dan juga tadi tunjangan-tunjangan yang lainnya yang sebenarnya sudah mereka bayar ya, seperti lewat BPJS seperti JHT, JKP. Nah itu yang paling prioritas harus didahulukan. Dan ini kan karyawannya hampir 10.000 lebih ya. Iya betul. PT Sritek ini. Jadi ini sebenarnya kerja yang besar seperti itu dan harus ada langkah-langkah yang jelas seperti itu. Jangan sampai kalau kami kan Komnas HAM sering menerima pengaduan terkait dengan PHK. Jadi ada proses yang berlarut-larut, terutama ketika perusahaannya itu jatuh pilot dan dinyatakan oleh pilot berdasarkan putusan pengadilan, terutama dalam pengelolaan aset. Ini kurator juga harus transparan itu dalam pengelolaan asetnya. Berapa sebenarnya aset-aset dari PT Sritek yang real ini, berapa hutangnya seperti itu. Nah itu jadi bisa dilihat, dan yang paling penting adalah pemenuhan hak-hak dari pekerja, karena kan biasanya kurator ini lebih mementingkan kreditor. Nah kreditor yang kita jelaskan tadi itu ada 2 ya, kreditor yang paling utama dan kreditor konkuren. Nah itu. Nah tentu di sini dalam kondisi seperti ini hak-hak pekerja paling utama yang didahulukan.
begitu. Iya, kalau teman-teman Bu Sri yang lain, seperti tadi kan sudah dijelaskan detail oleh Pak Uli, hak-hak pekerja inilah yang harus dikawal. Tapi teman-teman Ibu lain ada cerita nggak Bu, bagaimana bertahan hidup dengan sisa gaji yang ada atau sisa cuti yang masih dipegang? Terima kasih Mbak. Untuk teman-teman dirasa juga resah ya. Ini kan memasuki Lebaran, ini bulan puasa, ini kan pengeluaran sangat banyak. Seperti tidak seperti hari biasa kan harus menyediakan untuk berbuka, untuk sahur. Apalagi ini mau Lebaran, biasanya untuk bingkisan Lebaran. Ini semua sebenarnya juga resah Mbak. Ini tadi ketemu sama teman-teman, aduh ini sudah nggak kerja lagi, apalagi mau Lebaran. Kita kan juga menunggu uang pesangon sama THR. Nah itu saya paham dari manajemen kurator ya. Tapi ya saya berharap kalau bisa ya paling tidak jangan lama-lama untuk mencairkan THR sama pesangon. Terima kasih. Kalau teman-teman sesama security Ibu sekarang apa Bu? Setelah tidak bekerja lagi, ada cerita nggak Bu? Misalnya berdagang juga kah seperti Ibu atau apa? Ya, terima kasih Mbak. Ada juga yang berdagang, ada juga yang di rumah itu buka jahitan, ada juga yang belum bekerja sama sekali. Kadang ya kasihan. Tapi ya bagaimana lagi, wong kita senasib gitu Mbak. Terima kasih. Iya, kalau Ibu, Ibu ada tanggungan berapa orang Bu di keluarga? Di keluarga ada 1 orang Bu. Yaitu? Anak. Oh anak. Jadi Ibu menanggung hidup anak. Jadi itulah yang Ibu berusaha. Kenapa akhirnya jualan dulu sementara ya Bu ya, sambil nunggu pesangon dan lain-lain. Ya karena kan ini timpang, ekonomi timpang kan biasanya yang bekerja 2 orang, saya sama suami lah. Ini saya sudah nggak kerja, otomatis ekonominya timpang. Kita harus mengencangkan ikat pinggang untuk kebutuhan sehari-hari. Iya, saya ke Komnas HAM ingin tahu perspektif ya kan begini. Untuk PHK di sektor padat karya ini sering terjadi. Tapi sebenarnya apa sih sebenarnya yang saat ini harus jadi perhatian negara, Pak Uli? Sektor padat karya memang saat ini terutama industri tekstil besar sekali ya PHK-nya. Kalau di Komnas HAM sendiri kami menerima 67 kali aduan tahun 2024 ini. Nah dari termasuk di dalamnya adalah sektor padat karya, otomotif, perbankan, bahkan industri digital ya itu. Keuangan digital kami juga banyak menerima. Dan ada 19 yang kelompok kerja seperti itu. Biasanya serikat kerja seperti Sritek ini kan ribuan yang diterima Komnas sendiri rata-rata PHK massal seperti itu. Ada yang individu juga. Nah dalam kasus PHK massal ini ada beberapa penyebab ya Komnas HAM lihat seperti itu. Pertama yang paling banyak memang karena efisiensi ya. Efisiensi. Terus kemudian juga ada berdasarkan putusan pengadilan, terutama pengadilan niaga seperti Sritek ini. Pak Uli, kita akan lanjutkan soal ini. Dengan problem yang tadi disampaikan Pak Uli, apa yang harus negara lakukan agar ini tidak merembet PHK massal di perusahaan-perusahaan lainnya, apalagi dalam kondisi ekonomi seperti ini? Kita akan bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Kami kembali sesaat lagi.